Om Swastiastu, perkenalkan saya Niwayan Febrianti dengan NIM belakang 011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komparatif sistem respirasi vertebrata. Pada kali ini kita akan membedakan mengenai sistem respirasi pada Pisces dan sistem respirasi pada mamalia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem respirasi pada Pisces. Insang ikan. Jadi insang ikan berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Tiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen, dan tiap filamen mengandung banyak lapisan tipis atau lamela. Tutup insang atau operculum hanya terdapat pada ikan bertulang sejati, sedangkan pada ikan bertulang rawan tidak terdapat tutup insang. Operculum berfungsi melindungi bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air. Sedangkan untuk membran branchiostega atau selaput tipis di tepi operculum berfungsi sebagai katup pada waktu air masuk ke dalam rongga mulut. Lengkung insang atau arcus branchialis sebagai tempat melekatnya tulang tapis insang dan daun insang mempunyai banyak saluran-saluran darah dan saluran syaraf. Sedangkan tulang tapis insang berfungsi dalam sistem pencernaan untuk mencegah keluarnya organisme makanan melalui celah insang. Tipe insang ada tiga, yang pertama lamprey, yang kedua septal gills, dan yang ketiga opercular gills. Yang pertama, lamprey memiliki pori luar dan dalam daripada celah insang dan air ditarik ke dalam ruang insang melalui mulut dan kemudian melewati insang. Kemudian yang kedua, septal gills memiliki celah insang daripada pori-pori dan septa insang yang membantu menopang filamen insang, serta inspirasi terjadi melalui mulut dan ekspirasi terjadi melalui insang. Pengecualian adalah saat hiu sedang makan, saat air bergerak ke faring melalui spiracle. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki septa atau aseptal, tetapi batang insang menjangkar filamen insang dan operculum melindungi filamen dan ekspirasi terjadi melalui celah insang tunggal. Mekanisme pernapasan pada ikan bertulang sejati. Salah satu contoh ikan bertulang sejati yaitu ikan mas. Insang ikan mas tersimpan dalam rongga insang yang terlindungi oleh tutup insang atau operculum. Insang ikan mas terdiri dari lengkung insang yang tersusun atas tulang rawan berwarna putih, rigi-rigi insang yang berfungsi untuk menyaring pernapasan yang melalui insang, dan filamen atau lembaran insang. Filamen insang tersusun atas jaringan lunak, berbentuk sisir dan berwarna merah muda karena mempunyai banyak pembuluh kapiler darah dan merupakan cabang dari arteri insang. Di tempat inilah pertukaran gas CO2 dan O2 berlangsung. Gas O2 diambil dari gas O2 yang larut dalam air melalui insang secara difusi. Dari insang, O2 diangkut darah melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, gas CO2 diangkut darah menuju jantung, dari jantung menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Pada fase inspirasi, gerakan tutup insang ke samping dan selaput tutup insang tetap menempel pada tubuh mengakibatkan rongga mulut bertambah besar. Sebaliknya, celah belakang insang tertutup. Akibatnya, tekanan udara dalam rongga mulut lebih kecil daripada tekanan udara luar. Celah mulut membuka sehingga terjadi aliran air ke dalam rongga mulut. Fase ekspirasi, setelah air masuk ke dalam rongga mulut, celah mulut menutup. Insang kembali ke dudukan semula diikuti membukanya celah insang. Air dalam mulut mengalir melalui celah-celah insang dan menyentuh lembaran-lembaran insang. Pada tempat ini terjadi pertukaran udara pernafasan. Darah melepaskan CO2 ke dalam air dan mengikat O2 dari air. Kemudian yang kedua yaitu sistem respirasi pada mamalia. Organ respirasi pada mamalia, yang pertama hidung. Jadi struktur berongga yang disebut dengan rongga hidung atau cavum nasalis memiliki rambut pendek dan tebal untuk menyaring udara dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara.
Bagian dalam hidung mengandung membran mukosa. Permukaan membran mukosa akan menghasilkan lendir yang berfungsi melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Kemudian yang kedua, faring, tempat persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan atau anterior dan saluran pencernaan pada bagian belakang atau posterior. Pada percabangan tersebut terdapat epiglotis yang menjaga agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Kemudian laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang atau posterior faring. Organ ini terdiri atas 9 susunan tulang rawan atau cartilago yang berbentuk kotak. Kemudian trakea. Trakea merupakan saluran udara ke paru-paru, mendorong keluar debu-debu dan bakteri dengan gerakan silia-silia di trakea. Bronkus, ujung trakea bercabang 2, ke kanan dan ke kiri. Setiap percabangannya disebut bronkus. Paru-paru, bronchiolus, yaitu percabangan dari bronkus. Alveolus, yaitu ujung dari bronchiolus yang berupa gelembung halus. Setiap alveolus diselubungi pembuluh darah kapiler. Bagian inilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida secara difusi. Pernafasan dada, yang pertama fase inspirasi, otot antar tulang rusuk atau musculus intercostalis external berkontraksi. Kemudian tulang rusuk terangkat atau posisi datar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Kemudian udara luar masuk ke paru-paru. Fase ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk menurun, paru-paru menyusut, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar, kemudian udara keluar dari paru-paru. Berikut merupakan perbedaan antara organ respirasi Pisces dan mamalia dapat dilihat pada tabel. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.